Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Haji Untung terkait pengalaman beliau selama ini sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan yang di situ terdapat unsur tadi dilema etika dan bujukan moral. Diharapkan dengan kegiatan wawancara ini kami selaku calon guru penggerak akan mendapatkan pengalaman beliau yang sudah lama berkecimpung menjadi kepala sekolah untuk memberikan kita pemahaman terkait keputusan yang nantinya kita pasti akan jumpai dalam kita berkehidupan di sekolah. Mohon izin Pak Haji, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan untuk berbagi pengalaman kepada saya terkait pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ada 8 pertanyaan Pak Haji ya. Untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih teman-teman yang berbahagia, teman-teman guru hebat, para calon guru penggerak. Pertanyaan yang pertama itu tentang dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Kalau bicara mengenal peserta didik atau siswa dengan kasus-kasusnya, kita harus mengidentifikasi dulu lebih awal. Tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di sekolah sudah biasa dilakukan melalui guru-guru yang dalam kesehariannya itu sudah membersamai siswa-siswi atau para peserta didik. Jadi mereka biasanya sudah punya identifikasi untuk siswa-siswi yang bermasalah. Nah, dari guru biasanya akan berkomunikasi dengan para wali kelas. Guru dan wali kelas di tingkat lebih lanjut itu ada yang ditugaskan yaitu di guru konseling atau bimbingan konseling. Jadi identifikasi ini sudah dibuat bersama di komunitas guru tersebut. Baru setelah mencapai pada tahapan identifikasi di tingkat komunitas guru tersebut, baru ke tingkat kepala sekolah. Nah, cara kepala sekolah yang bijak menurut saya, identifikasi ini berdasarkan kasusnya masing-masing atas masukan-masukan dari guru-guru tersebut. Menarik sekali tadi Pak, dari beberapa tadi pertanyaan terkait dilema etika. Memang benar kasus dilema etika ini dalam pengambilan keputusan perlu pertimbangan yang matang dan perlu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik komite, guru senior, wakil kepala sekolah ataupun guru BK dan lainnya, agar diambil keputusan yang
tepat dan bijak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak yang akan kami ajukan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, sudah sampai di penghujung pertanyaan ya. Pertanyaan ke-8. Jadi kalau pengalaman yang bisa saya petik banyak sekali sebetulnya, karena dunia kita berada di dunia anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pembelajaran ini sangat berharga. Yang pertama, jadi semua kasus itu tidak bisa diambil secara keputusan semuanya sama, karena sifatnya kasuistik. Jadi kasus ini pasti muncul dari siswa yang berbeda, dan secara umum memang kasusnya sama, tapi masing-masing individu siswa itu biasanya karena latar belakang, baik itu latar belakang keluarga maupun lingkungan, itu akan membawa kita ke ranah tertentu, tidak bisa mengambil keputusan secara umum. Jadi harus dipertimbangkan dengan matang, dengan melibatkan beberapa unsur tadi. Jadi ada unsur guru, kemudian ada dari eksternal juga, kemudian ada unsur yang senantiasa mendampingi pihak sekolah, yaitu komite sekolah. Seringkali ini memberikan pengalaman terbaik buat saya untuk mengambil keputusan, agar keputusan ini tidak memberatkan salah satu dari siswa kita. Kemudian semua bisa dituntaskan dengan baik, dan tidak ada satupun yang merasa dikorbankan gitu. Ini tentunya tugas kita di sekolah, melindungi peserta didik atau siswa-siswi kita untuk belajar dengan aman, nyaman, sampai dapat meraih cita-citanya dengan baik. Ini saja saya rasa yang pengalaman bisa saya ambil dari kesempatan kali ini. Ini saja, terima kasih dari saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Hikmat. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terhadap tugas kami selaku CGP Angkatan 9 ini. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan terkait pengambilan keputusan yang terkait unsur dilema etika dan rujukan moral. Kami harap Bapak berkenan untuk memberikan kami jawaban, dan mungkin menularkan pengalaman Bapak selama ini menjadi pimpinan di suatu satuan pendidikan. Perkenankan kami untuk mengajukan pertanyaan Bapak ya.
ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Untuk orang-orang yang pemuda ya, saya kira yang mempermudah urusan saya itu bukan orang, Pak, Allah semata. Artinya memang ada rekan, teman mungkin di komite yang bisa saya ajak ngobrol, betul. Ada juga dari guru senior yang bisa saya ajak ngobrol untuk sharing pendapat mengenai suatu permasalahan, sehingga saya menimbang dan memutuskan tidak berdasarkan diri sendiri secara pribadi. Terakhir Pak, setelah kita lihat pertanyaan kemudian kalau dapat keputusan, pelajaran apa yang Bapak ingin sampaikan? Yang terpenting bahwasanya pelajaran yang saya dapat ambil ketika saya mengambil sebuah keputusan yang saya terapkan itu secara umum adalah benar untuk kepentingan sekolah, kepentingan siswa dan guru, dan di dalamnya tidak ditumpangi oleh kepentingan pribadi saya. Karena ketika ditumpangi dengan kepribadian saya, maka keputusan itu akan lencong. Yang kedua juga hikmahnya bahwasanya setiap keputusan saya, alhamdulillah efeknya sangat minimalis. Kenapa minimalis? Karena saya akan meminimalisir sedikit mungkin efek serta akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Terima kasih Pak Hikmat atas berbagi keterangannya kepada kami terkait pengambilan keputusan pimpinan ya akan suatu situasi yang terkait dilema etika. Semoga paparan Bapak bisa memberikan kami penyegaran dan mungkin memberikan kami penambah ilmu ataupun keterampilan terkait nanti jika suatu saat kami diberikan atau dihadapkan suatu kasus dilema etika atau bujukan moral, kami bisa memberikan keputusan yang tepat, bijak, dan tadi sebelumnya untuk kebaikan bersama sekolah, guru, dan sekitarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.